Bayangkan jika dua negara terbesar di dunia tak lagi berdamai, tak saling bicara, dan mulai saling menghancurkan satu sama lain. Bukan lewat rudal, bukan lewat bom, tapi lewat sesuatu yang jauh lebih mematikan, tarif impor. Dan yang lebih menyeramkan, dampaknya tidak hanya pada mereka, tapi juga pada kita. Selamat datang kembali di channel Jejak History, tempat kamu bisa menemukan sisi tergelap dari dunia yang jarang dibahas. Sebelum kita menyelam lebih dalam, pastikan kamu like video ini, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan tentu saja subscribe agar kamu gak ketinggalan konten-konten penting seperti ini. Percayalah, cerita hari ini sangat penting, karena ketika dua raksasa dunia bertarung, seluruh dunia bisa runtuh hanya karena satu kesalahan kecil. Gila-gila, saling serang tanpa henti. Cina menyerang balik Amerika Serikat dengan berikan impor 84% karena Amerika Serikat pada saat itu mendesak Cina dengan tarif mereka sebesar 104%, yang kemudian dinaikkan lagi menjadi 128%. Yap, baru-baru ini China mengumumkan tarif balasan kepada Amerika sebesar 84% untuk impor produk asal Amerika Serikat pada hari Rabu 9 April. Langkah ini adalah respon terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperlakukan tarif 104% terhadap seluruh barang asal Cina. Cina sebelumnya menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Beijing menyebutkan langkah Amerika Serikat adalah sebagai bentuk pemerasan dan kesalahan di atas kesalahan. Selain Cina, ternyata ada 90 negara lainnya yang terdampak termasuk Indonesia, dan sampai saat ini juga menghadapi tarif impor sebesar 32%. Parahnya lagi, setelah mereka berperang menaikkan tarif harga ini, Amerika Serikat akhirnya mengampuni semua negara dengan memberikan penundaan selama 90 hari terhadap tarif impor tersebut. Kecuali Cina, yang dianggap tidak mau tunduk terhadap perdagangan dunia. Kawan, ini bukan hanya perang dagang. Ini adalah bentuk baru dari perang supremasi. Tarif demi tarif diluncurkan seperti peluru senyap. Cina dibidik secara brutal bukan karena mereka salah, tapi karena mereka menolak tunduk. Amerika ingin menunjukkan pada dunia siapa bosnya. Tapi Cina, yang selama puluhan tahun membangun kekuatannya dalam, kini memilih melawan. Dan dunia hanya bisa menonton sambil gemetar. Ketika Cina dijadikan satu-satunya negara yang tidak diampuni, itu seperti memberi sinyal bahwa ini adalah awal dari pembalasan yang jauh lebih besar. Cina tak hanya tersinggung, mereka dipermalukan, dan naga yang dipermalukan akan membalas. Lebih dari 90 negara terkena imbas. Bayangkan, hampir setengah dunia ikut terjerat dalam konflik dua negara yang ingin menguasai segalanya. Dari Asia Tenggara hingga Afrika, Eropa hingga Amerika Latin, semua merasa tekanan. Harga barang naik, bahan baku langka, rantai pasok global terganggu. Dan jangan lupa, Indonesia juga terkena. Tarif 32% bukan main-main. Itu berarti kemungkinan naiknya harga elektronik, bahan baku industri, bahkan kebutuhan pangan. Dan siapa yang paling dirugikan? Rakyat. Kini para ekonom mulai menyebut situasi ini sebagai krisis 3 gelombang. Gelombang ekonomi, kenaikan tarif dan anjloknya perdagangan internasional. Gelombang sosial, PHK massal, lonjakan harga, keresahan publik. Gelombang geopolitik, munculnya blok-blok kekuatan baru, dan bayang-bayang perang dingin kembali muncul. Ini baru permulaan. Apa yang terjadi di 9 April hanyalah satu ledakan kecil dari bom waktu besar yang sedang berdetik. Amerika dan Cina kini bukan lagi pesaing. Mereka adalah dua raksasa yang saling ingin membunuh, dan dunia menjadi medan perangnya. Pertanyaannya, berapa lama lagi kita bisa bertahan sebelum ikut jadi korban? Perang ini tidak menggunakan senjata api, tapi justru karena itulah, ia lebih berbahaya. Tak terlihat, tak terdengar, tapi menghancurkan secara perlahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagaimana menurut kamu?
Apakah perang dagang ini bisa dikendalikan, atau justru akan terus membesar hingga dunia kehilangan kendali? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kami akan terus mengungkap cerita-cerita besar, gelap, dan penting, yang bisa saja sedang terjadi di balik layar kekuasaan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, jika dunia belum terbakar.